Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salawatullahil barrir raufir rahim ala sayyidina wa habibina Muhammadin dhahal amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Qala azza wa jalla rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fabashshiris sabirin. Al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati seluruh penyuluh agama Islam, pembina dan penyuluh agama Islam non-PNS se-Kabupaten Nganjuk yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh pemirsa pada acara Ramadan kali ini. Semoga pertemuan untuk pada waktu ini bisa bermanfaat, barokah, bertambah ilmu yang bermanfaat untuk kita, bertambah pengalaman yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami hormati, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sabar. Nanti akan kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan terutama tema utama, yaitu keutamaan sabar, yang tentunya hal-hal yang terkait dengan keutamaan sabar, yaitu mengenai pengertian sabar dan hal-hal yang bisa memunculkan sikap sabar pada diri kita. Para pemirsa yang kami hormati, akan kita mulai pertemuan pembahasan sabar kali ini dengan sebuah pantun. Ini dimulainya dengan pantun dulu, biar panjenengan semua semangat untuk mendengarkan, karena ini nanti isinya juga penting. Pantunnya begini: Hatta halilintar orangnya kaya, dia berencana mendirikan pesantren. Orang yang sabar pastilah jaya, karena orangnya sangat tekun dan telaten. Itu pantun pertama. Para pemirsa, memang sabar akan membuat orang itu berjaya. Sabar akan mengantarkan orang itu menang. Sabar akan memberikan kegembiraan bagi orang yang menjalankannya, dengan kegembiraan berupa keberhasilan akan apa yang ia inginkan. Man sabara dhafira wa man ta'anna nala ma tamanna. Barang siapa bersabar, dia akan berhasil mendapatkan yang diharapkannya. Dan barang siapa yang pelan-pelan, dalam hal ini kalau bahasa yang lebih tepat itu mungkin bahasa Indonesianya pelan tapi pasti, maka dia akan memperoleh apa yang ditujunya. Para pemirsa, kalau kita lanjutkan dengan pantun yang kedua, ini kalau pantun yang kedua ini agak lokal, ini lokal Nganjuk ini. Mengantarkan Mbak Ira pergi ke pasar, itu pantunnya. Beli kerudung berwarna merah, Berilah kabar gembira bagi orang yang sabar.
perilakunya akan selalu indah. Para pemirsa yang berbahagia, dikatakan oleh sebuah ayat fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Ini berkaitan dengan cerita pada zaman Nabi Yakub alaihi salam dicoba oleh sikap iri dari sebagian putra-putra beliau kepada Nabi Yusuf yang waktu itu masih anak-anak kecil. Nabi Yusuf ini dikira oleh sedulur-sedulurnya, oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf ini bagaimana ini? Kok selalu dikasih sama ayah ini? Kata mereka begitu. Ini kompak hampir seluruh saudara menyatakan bahwa ayah ini sudah pilih kasih terhadap kita. Masa yang dikasih cuma Yusuf saja, kata dulur-dulurnya. Yusuf kecil kemudian diajak oleh saudara-saudaranya pergi ke hutan. Hutan yang penuh binatang buas. Jadi ini jangan dikira di Arab itu nggak ada hutan, ya ada tapi nggak sebanyak Nganjuk. Ketika di hutan, Nabi Yusuf seperti cerita yang sudah sangat terkenal, dicemplungkan ke sumur. Nah ini sumurnya ini nggak sama dengan sumur yang ada pada kita, apalagi sumur zaman sekarang, sumur pompa air. Seperti sumur zaman dulu juga nggak sama. Sumur Arab itu sumurnya pokoknya galian besar gitu. Ada airnya di dalam. Nabi Yusuf yang masih anak kecil dicemplungkan di sumur. Kemudian dikiranya oleh saudaranya Nabi Yusuf ini biar mati saja daripada menyebabkan iri dengki di kalangan anak-anak ayah. Anak-anaknya beliau Nabiullah Yakub pulang membawa baju dari Nabi Yusuf. Baju Nabi Yusuf ini dilumuri dengan darahnya sebagian hewan di hutan. Jadi mereka memotong atau melukai hewan yang ada di hutan, darahnya dilumurkan kepada baju Nabi Yusuf. Pulang mereka kepada ayah mereka, yaitu Sayyiduna Yakub alaihissalam. Anak-anak yang sedang nakal ini menangis, wahai ayah, bencana bagi kita semua. Yusuf saudara kita, anak ayah, dimakan oleh binatang buas. Ini dia ayah. Ini tandanya, ini buktinya, yaitu baju Nabi Yusuf yang dilumuri, yang berlumuran darah. Nabi Yakub sudah mendapatkan wahyu, sudah mendapatkan pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla bahwa itu adalah kabar bohong. Itu adalah kabar bohong dari anak-anak mereka yang kali itu sedang nakal menjadi iri dengki. Maka Nabi Yakub berkata, sabar yang indah yang aku lakukan, sabar yang baik yang aku pilih untuk bersikap menghadapi kenyataan Nabi Yusuf atau Yusuf anakku ini dikorbankan atau dijahati oleh saudara-saudaranya. Para pemirsa yang baik hati semua, jadi sabar ini membuat indahnya satu kehidupan, suatu kehidupan. Siapapun orang yang melaksanakan ikhtiar akan ambisi-ambisinya, rencana-rencananya,
rencana-rencana baiknya, lakunya akan menjadi indah, kisahnya tentu akan menjadi lebih indah, riwayatnya akan selalu dianggap indah sepanjang masa bila itu semua dilakukan dengan sabar. Akan berbeda dengan yang tidak sabar. Imam Ghazali pada pembahasan yang lain, Imam Ghazali menyebut sabar ini mengandung beberapa macam sabar yang istilahnya nanti lain-lain dalam bahasa Arab. Yang banyak kita kenal dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu sabar yang baru satu makna dan itu makna kecil, yaitu sabar ora kereng. Itu makna kecil dari sabar. Ora kerengi ora nesunan itu memang termasuk sabar, tapi itu bahasa Arabnya bukan sobar, bukan sober, tapi hilm. Walaupun menurut pembahasan atau penelitian Imam Ghazali, hilm itu termasuk bagian dari sabar. Sabar yang paling penting adalah sabat. Sabat itu menetap, tetap saja, tidak terguling, tidak berhenti, tidak mundur. Itu baru namanya sabar. Dan ini sabar yang besar. Makanya kemudian terkenal dalam Islam disebut sabar itu 3. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan-larangan, dan sabar meninggalkan dan sabar menghadapi kesulitan atau penderitaan. Semuanya ini memerlukan sabar itu, bukan memerlukan gak nesunan. Masalah gak nesunan itu satu hal yang cukup kecil di bidang sabar. Kalau tiga-tiganya ini hal besar dalam masalah sabar. Sabar. Apa itu? Tetap saja terus ketika kita sedang menjalankan perintah agama. Ada godaan apapun karena kita yakin kita sedang dalam rangka menjalankan agama, lanjut. Tidak ada halangan apapun yang bisa menghentikan diriku. Itu sabat namanya. Kemudian juga tetap saja tidak mau menjalankan keharaman, tidak mau menjalani maksiat, padahal sebagian itu ada kesempatannya untuk menjalankan itu. Karena tahu bahwa maksiat ini adalah dilarang oleh Allah, maka saya tetap pada keputusan saya yang berat, atau bukan berat ya, keputusan saya yang jernih ini, saya harus meninggalkan maksiat itu. Ini namanya tetap. Kalau nanti kolir itu guling, terus malah maksiat, nah itu namanya gak sabar lagi. Kalau tetap saja tidak maksiat, nah itu namanya sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi penderitaan. Ini juga perlu tetap, walaupun kadang itu dengan istri ada penderitaannya, walaupun ada penderitaannya, terus jalankan rumah tangga itu. Kadang dengan ibu, kadang dengan teman, kadang teman kerja, ada penderitaannya itu. Terus karena kita tahu hubungan kerja, hubungan suami istri, hubungan dengan keluarga itu adalah kebaikan, maka kita terus, itu namanya tetap, terus itu namanya sabar. Dan sabar itu tentu akan jaya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tentu akan diberi balasan yang tidak terhitung jumlahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.